Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam Ibu. Ya, mata kuliah pada pagi hari ini adalah apa, Mas Mbak semua? Membaca sastra, Bu. Ya, oke ya. Mata kuliah kita pada pagi hari ini adalah membaca sastra. Ya, mata kuliah membaca sastra kita sudah masuk di pertemuan yang kelima. Ya, oke. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua, Mas Mbak semua? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, oke. Alhamdulillah kalau sehat berarti perkuliahan bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, teman-teman, sebelum mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, Bu Okta sudah menyeting presensi di Superdar. Mas Mbak semua segera untuk mengisi presensi di Superdar ya. Oke? Ya, oke Bu, ya. Sudah diisi semua? Sudah. Sudah, alhamdulillah kalau sudah diisi semua ya, berarti beres terkait dengan presensi ya. Oke, kemudian sebelum Bu Okta memaparkan materi pada pagi hari ini, Bu Okta akan menanyakan materi atau perkuliahan minggu lalu. Siapa yang sudah atau masih ingat perkuliahan minggu lalu? Siapa? Saya, Bu. Ya, oke. Ya. Yang kemarin itu kita membaca 5 puisi di berbagai angkatan dan menyajikan hasil membaca puisi. Ya, oke. Mungkin yang lainnya selain Mbak Ria? Ya, Bu, kemarin itu membahas tentang membaca 5 puisi di berbagai angkatan dan menyajikan hasil membaca puisi. Yang kemarin saya ketahui yang pertama adalah angkatan 1945 yaitu judulnya Mencari, yang kedua angkatan 1960 yaitu judulnya Lonceng, terus yang ketiga angkatan 1966 judulnya Malu Aku Jadi Aku, setelah itu yang keempat angkatan 1977 Lebaran di Tengah-Tengah Gelandangan, yang kelima adalah angkatan 1980 judulnya Catatan di Pojok Taman. Itu, Bu. Ya, Bu, saya izin menambahi lagi, Bu. Ya, oke, Mbak Ria. Ya, yang disampaikan Mas Rosyan tadi, angkatan 45 itu judulnya Mencari, karya Hartoyo Andangjoyo. Kemudian angkatan 60 itu berjudul Lonceng, karya Trisno Sumaryo. Kemudian yang angkatan 66 berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia, karya Taufik Ismail. Kemudian yang keempat, angkatan 77, berjudul Lebaran di Tengah-Tengah Gelandangan, karya Bahrum Rangkuti. Kemudian yang kelima, angkatan 80, judulnya Catatan di Pojok Taman, karya Ahmadun Yosi Hervanda. Begitu, Ibu. Ya, oke ya. Berarti masih ingat semua ya, ternyata pertemuan minggu lalu kita memang membahas membaca 5 puisi di berbagai angkatan dan menyajikan hasil membaca puisi. Ya, jadi memang Mas Mbak semua kemarin adalah praktik membaca puisi. Kenapa saya bilang praktik langsung? Karena memang puisi itu singkat sehingga dipraktikkan satu-satu di di depan kelas bisa. Tetapi kalau nanti ini yang pertemuan kelima, nanti kita akan bahas bersama-sama apa materi di pertemuan kelima. Oke, tunggu sebentar. Bu Okta akan share screen terlebih dahulu ya. Materi apa yang nanti akan kita bahas ya. Oke, sudah terlihat semua? Mas Mbak semua? Sudah, Ibu. Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Pada pertemuan yang kelima, perkuliahan kita akan membahas hakikat membaca cerpen dan strategi membaca cerpen. Ya, sebelum nanti kita praktek, tentu saja kita ada sedikit teori terkait dengan hakikat membaca cerpen dan strategi membaca cerpen. Ya, jadi Mas Mbak semua,
Ya, hari ini adalah materinya seperti itu. Kemudian nanti apa sih apa itu? Sebentar. Kemampuan akhir yang diharapkan ketika kita sudah mempelajari tadi membaca hakikat membaca cerpen dan strategi, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hakikat membaca cerpen beserta strategi dengan penuh tanggung jawab dengan cara niteni, nambahi dan kendel. Ya, itu yang nanti kemampuan yang akhir yang harus diharapkan. Pada perkuliahan hari ini, ya, Bu Okta akan menggunakan metode pembelajaran yaitu dalam perkuliahan adalah active learning atau pembelajaran aktif dan diskusi. Sehingga perkuliahan hari ini nanti Mas Mbak semua harus yang aktif, ya. Kemudian nanti setelah aktif kemudian timbullah yang namanya diskusi atau tanya jawab, ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini Mas Mbak semua? Iya, Bu, bisa, Ibu. Oke, bisa ya. Oke ya. Ini kita masuk hakikat membaca cerpen ya. Hakikat membaca cerpen, Bu Okta beri waktu sekitar 2 menit untuk istilahnya mencari apa itu hakikat membaca cerpen, kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama, kemudian nanti Bu Okta yang terakhir akan menyimpulkan, karena memang metode kita adalah metode pembelajaran aktif dan diskusi ya. Oke, 2 menit. Kalau yang sudah menemukan langsung saja tunjuk jari atau angkat tangan langsung boleh. Mas Ismail angkat tangan, Bu. Oke, Mas Ismail. Gimana Mas Ismail? Ibu, dari hakikat membaca cerpen, Ibu. Yeah. Untuk yang saya ketahui, Bu, yang kegiatan membaca sendiri adalah kegiatan memperoleh atau mencari sesuatu atau mencari pelajaran yang bisa diambil hikmahnya, begitu Ibu. Kemudian cerpen sendiri kan artinya cerita pendek. Nah, dapat ditarik bahwa membaca cerpen adalah kegiatan yang diupayakan untuk memperoleh pelajaran melalui imajinasi yang dilakukan dengan membaca tadi. Begitu, Ibu. Ya, oke. Terima kasih, Mas Ismail. Mungkin ada yang lain yang mau memaparkan hasil argumennya? Saya, Bu. Siapa itu? Mbak Ria. Oke, ya. Gimana Mbak Ria? Saya mendapatkan dari Sayuti tahun 2000, halaman 3, mengungkapkan bahwa membaca cerpen pada dasarnya merupakan kegiatan berapresiasi terhadap cerpen secara langsung. Dengan kata lain, membaca cerpen adalah upaya memahami karya sastra, baik fiksi maupun puisi, mengerti maknanya, baik yang intensional maupun yang aktual, dan mengerti seluk-beluk dari strukturnya. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin satu lagi, setelah itu baru Bu Okta simpulkan. Saya, Bu. Ya, oke. Mbak Maria Kartika. Yang saya ketahui, membaca sastra itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, analisis, dan kritis dalam membaca teks sastra. Yang membaca cerpen itu termasuk dalam membaca sastra, gitu, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Ria, kemudian Mbak Maria, kemudian Mas Ismail. Mari kita buka PPT-nya. Apa sih hakikat membaca cerpen? Membaca cerpen adalah membaca kehidupan. Kenapa saya bilang kehidupan? Ada yang mau berargumen? Ada yang mau berargumen kenapa membaca kehidupan? Karena berkaitan dengan keseharian, kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, betul Mas Ismail. Luar biasa Mas Ismail ya. Oke, memang membaca cerpen adalah membaca kehidupan. Membaca karena memang cerpen yang ditulis oleh penulis rata-rata memang berkaitan dengan kehidupan. Entah kehidupan orang lain, entah kehidupan diri sendiri, entah kehidupan teman atau sahabat.
Ya, cerpen merupakan suatu cerita pendek yang dibuat untuk menceritakan berbagai kisah. Ya, kenapa saya bilang kisah? Ada kisah sedih, kisah senang. Ya, sekarang saya ingin menanyakan, pernah tidak Mas Mbak semua membaca cerpen? Pernah, Bu. Ya, oke. Cerpen apa? Cerpen yang ada di kumpulan buku cerita tentang Abu Nawas, Bu. Terus ada yang di dalam majalah Bobo, itu juga banyak cerpennya. Ya, oke ya. Jadi ada masalah bobo dan lain sebagainya ya. Jadi memang cerpen itu merupakan suatu cerita pendek yang dibuat untuk menceritakan berbagai kisah. Cerita ini dibuat sebagai hiburan. Kenapa saya bilang hiburan? Karena cerita yang dibuat sebagai hiburan, kita akan membacanya pun enak. Sebagai hiburan. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, tetapi bisa juga sebagai pendidikan dan pengetahuan. Kenapa saya bilang sebagai pendidikan dan pengetahuan? Karena di dalam cerpen yang nanti Mas Mbak semua baca, itu pasti ada amanahnya atau amanat. Kemudian ada isinya, ada ceritanya. Disitulah tugas mahasiswa untuk bisa menilai sebelum membaca terlebih dahulu, kemudian dinilai dari berbagai aspek. Ternyata cerpen itu juga bisa mengandung sebagai pendidikan dan pengetahuan. Membaca cerpen adalah membaca bacaan yang menimbulkan imajinasi dalam pikiran. Ya, kenapa saya bilang imajinasi dalam pikiran? Karena ketika kita membaca, kita pasti akan membayangkan, oh tadi itu ceritanya tentang kisah sedih. Yang diputus pacarnya, kemudian dia frustasi, kemudian bunuh diri. Akhirnya kita berimajinasi sangat luas. Wah, jangan-jangan berarti kalau kita itu nanti sakit hati, bisa bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, jadilah timbul imajinasi dalam pikiran itu pasti akan berbeda-beda. Yang satu, wah jangan-jangan nanti pas ketika saya jatuh cinta bisa bunuh diri. Ada yang bilang seperti ini juga. Imajinasi orang kan berbeda-beda. Ada yang bilang jangan-jangan ya udah putus tinggal cari lagi gampang. Di dunia ini masih banyak kok wanita atau laki-laki misalkan seperti itu. Itulah hakikat membaca cerpen. Ya, sampai di sini bisa dipahami Mas Mbak semua terkait dengan hakikat cerpen? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Ya, bisa ya. Saya yakin bisa karena cerpen ini sudah ada dari SD, SMP, SMA. Kemudian ini ada mata kuliah membaca sastra, yaitu bagaimana caranya mahasiswa mampu berliterasi atau membaca sastra berkaitan dengan puisi, ada cerpen, ada novel, ada drama ya. Jadi memang seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah strategi membaca cerpen. Ya. Apa sih strategi membaca cerpen? Bokta beri waktu 2 menit untuk untuk memunculkan argumennya. Untuk menjadikan kita nanti diskusi bersama-sama. Apa itu strategi membaca cerpen? Dua menit ya. Kalau kurang dari 2 menit saya sudah dapat, Bu, gimana Bu? Langsung saja ya, nggak apa-apa, nggak harus nunggu 2 menit. Tetapi Bokta beri waktu 2 menit. Saya, Bu. Ya, oke, Mbak Maria sudah ketemu ya. Berarti belum 2 menit Mbak Maria sudah menemukan argumennya terkait dengan strategi ya. Oke, Mbak Maria? Yang saya ketahui ada 3 strategi membaca cerpen. Yang pertama, membaca aktif. Yang kedua, membaca cepat. Dan yang ketiga, membaca kritis, Bu. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Saya, Ibu. Ya, oke, Mbak Rizkiana. Ayo. Dari yang pernah saya lakukan, strategi membaca cerpen itu kan seperti persiapan kita membaca, terus mendapat hal-hal
yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti manfaat, nilai moral, dan lain-lain. Nah, pertama itu kita harus mencari cerpen yang dibutuhkan. Mungkin kalau hiburan ya cari yang hiburan, atau mungkin buat tugas berarti yang dibutuhkan. Kemudian kita harus membacanya dengan teliti agar semua itu nanti bila kita harus mencari nilai-nilainya itu ketemu dengan mudah begitu, Bu. Kemudian kita harus mencatat hal-hal penting, dan yang terakhir kita harus tahu dan mencari amanatnya. Begitu, Bu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rizkiana. Kemudian ada yang lain, mungkin 2 lagi, kemudian kita diskusikan bersama-sama. Ya. Yang lainnya? Ya, oke. Mbak Nurul, gimana Mbak Nurul? Jadi yang saya ketahui itu strategi membaca cerpen itu yang pertama menentukan judul cerpen yang akan dibaca, kemudian yang kedua itu mampu melibatkan diri dalam cerpen yang dibaca. Maksudnya itu kita mampu memposisikan diri dalam tokoh cerita tersebut sehingga cerita yang kita baca itu lebih hidup. Kemudian mengetahui makna yang digambarkan dalam cerita yang dibaca, dan yang terakhir mungkin membaca kritis. Maksud dari membaca kritis ini yaitu kita seperti yang kita ketahui, kita kan mahasiswa prodi PBSI, jadi kita mampu menganalisis ataupun menginterpretasi apa maksud dari cerita yang kita baca. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, oke, ya betul. Ya, mungkin satu lagi mungkin ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Ada lagi atau tidak? Ada lagi atau tidak? Suara Bu Okta terdengar tidak Mas Mbak semua? Terdengar, Ibu. Oh, terdengar. Oke ya, mungkin belum menemukan semua ya. Oke, kalau kita belum menemukan semua, kita akan berbahas bersama-sama ya. Apa sih strategi membaca cerpen? Tadi semua jawaban tidak ada yang salah. Kenapa saya jawab tidak ada yang salah? Karena yang namanya sastra itu memang tidak ada salahnya, ya. Beda dengan mata kuliah yang lainnya. Kalau salah pasti salah, ya. Jadi strategi membaca cerpen ini saya utarakan yang umum. Ada membaca aktif, ada membaca cepat, ada membaca kritis, ya. Mari kita bahas bersama-sama, ya. Apa itu membaca aktif? Ya, membaca aktif adalah membaca secara aktif ya untuk memahami sebuah teks dan informasi yang ada di dalamnya, ya. Oke, sekarang akan Bu Okta tanya, ya. Apakah Mas Mbak semua, pengalaman Mas Mbak semua ketika membaca cerpen, mungkin kan pasti sudah pernah membaca ya, itu pernah menggunakan strategi membaca aktif tidak? Pernah menggunakan strategi membaca aktif tidak? Pernah, Ibu. Ya, oke. Ya, oke. Yang lainnya, Mbak Ria pernah. Kemudian Mbak Rizkiana pernah nggak? Pernah, Ibu. Ya, oke. Kemudian Mbak Nurul pernah nggak, Mbak Nurul? Pernah, Ibu. Ya, oke ya. Jadi kita itu strategi dalam membaca, kita wajib membaca aktif terlebih dahulu, memahami sebuah teks ya dan informasi yang ada di dalamnya. Itu membaca aktif. Kemudian yang kedua adalah membaca cepat ya. Apa itu membaca cepat? Ya, membaca cepat apa coba? Ya, membaca cepat sudah Bu Okta lihatkan ya di di PPT ya. Membaca cepat adalah sebuah teknik membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaannya ya. Jadi membaca cepat, pernah tidak Mas Mbak semua membaca cepat? Pernah tidak? Pernah, Bu. Pernah ya? Oke ya, pernah membaca cepat ya. Kenapa membaca cepat? Karena kadang-kadang orang pengen segera tahu isi dari cerpen itu apa, sehingga menggunakan membaca cepat. Oh, saya pengen tahu ini kesimpulannya apa dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat membaca cepat itu yang bagaimana ya. Jadi seperti itu.
kemudian memang kita bisa memahami secara cepat. Oh, ternyata judul cerpen ini ceritanya terkait dengan durhaka kepada orang tua karena orang tua itu tidak dihargai dan lain sebagainya, sehingga timbullah pertengkaran antara orang tua dan anak dan lain sebagainya. Misalkan itu kita supaya lebih cepat untuk mencari isi dari cerpen itu, kita gunakan strategi membaca cepat. Kemudian yang ketiga adalah membaca kritis. Ini yang penting ya. Kenapa ini di posisi terakhir? Karena membaca kritis itu kegiatan membaca yang dilakukan guna memberikan respon atau ide-ide yang dituangkan pengarang dalam teks yang ditulisnya. Jadi memang benar harus kritis. Isinya apa, kemudian nanti apa, dan lain sebagainya. Inilah yang nanti dijadikan membaca kritis ini untuk melaporkan hasil bacaan Mas Mbak semua itu nanti gunakanlah membaca kritis. Supaya Mas Mbak semua nanti bisa mengisi atau menganalisis setelah membaca cerpen tersebut. Ya, itu membaca kritis. Ya, apakah boleh Bu kita menggunakan selain 3 strategi itu? Boleh, karena setiap orang itu akan memiliki strategi yang berbeda-beda dalam membaca. Mungkin ada yang membacanya dalam hati, saya sukanya membaca dalam hati Bu. Saya membaca cepat Bu sukanya Bu, saya membaca kritis Bu sukanya dan lain sebagainya. Tergantung masing-masing. Bu, saya misalkan menggunakan P3H dan lain sebagainya, bagaimana Bu, boleh atau tidak? Ya boleh ya, itu memang kita boleh dan bebas bagaimana cara membaca masing-masing. Tetapi tentu saja ada 3 strategi yang mendasari Mas Mbak semua bisa untuk memperlancar dalam membaca cerpen seperti itu ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini 3 strategi yang Bu Okta sampaikan tadi? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, oke ya, bisa ya. Jadi ya, oke ya. Ini adalah membaca cerpen ya. Tadi kita sudah membahas beberapa terkait dengan hakikat, kemudian terkait dengan strategi ya, strategi apa saja. Ternyata ada 3. Yang pertama adalah strategi aktif, membaca cepat dan membaca kritis. Ya, kemudian hakikatnya tadi adalah yang namanya membaca cerpen itu adalah sebuah hiburan, bisa untuk sebagai pendidikan dan lain sebagainya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paparan dari Bu Okta, ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Ibu, sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke ya, kalau sudah jelas, Bu Okta akan mereview. Apakah betul Mas Mbak semua itu sudah jelas yang dipaparkan Bu Okta pada pagi hari ini ya? Oke ya, Bu Okta pengen mereview kembali, menyimpulkan kembali materi pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu, saya. Ya, oke, yuk langsung. Membaca cerpen adalah membaca kehidupan. Membaca cerpen adalah membaca bacaan yang menimbulkan imajinasi dalam pikiran. Kemudian, dalam membaca cerpen itu, kita mempunyai strategi. Yang pertama itu membaca aktif, dan yang kedua membaca cepat, kemudian yang ketiga membaca kritis. Begitu, Ibu. Ya, oke. Mungkin yang lainnya yang bisa menyimpulkan? Saya boleh izin menambah, Ibu? Ya, oke, Mbak Widya. Jadi tadi membaca aktif itu adalah membaca secara aktif supaya dapat memahami sebuah teks dan informasi yang ada pada cerpen itu sendiri. Lalu membaca cepat adalah sebuah teknik membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek yang ada di dalam bacaannya. Selanjutnya yang membaca kritis tadi saya kurang ingat, Ibu. Saya izin menambahkan, Bu. Oke, nggak Yang apa-apa, kedua, Mbak. Oh ya, Mbak Lailani mau menambahkan, Mbak Lailani? Ya. Ya, oke. Jadi yang ketiga ada membaca kritis, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan untuk memberikan respon atas ide-ide yang dituangkan pengarang dalam teks yang ditulisnya.
Jadi di situ pembaca mampu untuk memahami makna tersurat atau tersirat yang terkandung dalam sebuah bacaan tersebut, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Leni. Oke ya, simpulannya ternyata sudah luar biasa, ternyata bisa dipahami karena materinya hanya tidak banyak ya. Karena kenapa Bu Okta tidak memberikan materi banyak? Karena nanti kita ini hanya sebagai stimulus atau sebagai pengingat kembali kalau kita ini bagaimana sih pengertian hakikat membaca cerpen, kemudian strateginya bagaimana nanti yang akan untuk bekal atau apa ya istilahnya untuk Mas Mbak semua nanti bisa praktek membaca di minggu depan ya. Kita akan bacakan tugasnya di minggu depan. Apa sih tugasnya ya? Mahasiswa mencari 2 judul cerpen di berbagai angkatan. Setiap mahasiswa tidak boleh sama. Maka mahasiswa harus mengelis judul cerpen di WA Group Makul Membaca Sastra. Setelah menemukan 2 judul, mahasiswa membaca cerpen dan melaporkan hasil membaca cerpen dengan menganalisis tema, amanat, unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Ya, nanti setelah Mas Mbak semua itu sudah mengelis di grup, ya tidak boleh sama, kemudian dibaca nanti minggu depan di dalam kelas. Kemudian mungkin tentu saja kita itu membacanya dalam hati ya, tidak boleh keras karena nanti akan mengganggu teman yang lainnya. Setelah membaca 2 cerpen yang sudah dipilih, Mas Mbak semua nanti melaporkan dengan cara menganalisis temanya apa, amanatnya apa, unsur biografinya apa, unsur sosialnya apa, dan unsur nilainya apa. Ya. Kemudian dalam penilaiannya nanti Bu Okta itu menggunakan rubrik penilaian. Yang pertama adalah tema, amanat, unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Kalau misalnya nanti semuanya bagus dan betul, nanti nilai akan 50. 50 kali 2 sehingga skornya 100 ya. Oke ya, untuk tugas sudah bisa dipahami sampai di sini? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah paham. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke ya, sudah bisa membayangkan ya, ini judulnya di berbagai angkatan loh ya. Jadi tidak boleh judul yang kekinian, yang istilahnya up to date ya, tentang cinta boleh, tetapi cinta itu masuk angkatan berapa. Jadi nanti angkatan-angkatan itu ada tahun sebelum merdeka, kemudian 45, kemudian nanti 70 dan sampai modern. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti tahu siapa penciptanya atau siapa penulis cerpen tersebut ya. Oke, kalau dirasa kalau misalkan tidak ada yang bertanya, tugasnya sudah bisa dipahami ya. Mungkin itu yang bisa Bu Okta sampaikan. Kemudian minggu depan Mas Mbak semua sudah mempersiapkan dan sudah membawa print-printan judul cerpen yang sudah dipilih dan sudah di-list di grup. Makanya nanti tidak sama semua. Harapan Bu Okta, semoga nanti Mas Mbak semua bisa bertukar judul cerpen sehingga literasi Mas Mbak semua akan bertambah banyak. Karena zaman sekarang literasi itu penting, apalagi Mas Mbak semua menjadi calon guru. Jadi harus berliterasi sangat banyak atau banyak bacaan. Karena Indonesia itu membacanya memang kurang sekali. Sehingga makanya perulah literasi dalam membaca, khususnya adalah membaca sastra, yaitu membaca karya-karya sastra, baik puisi, cerpen, kemudian setelah nanti kita sudah selesai cerpen, nanti kita akan membaca novel, kemudian setelah itu akan membaca drama. Oke, kalau dirasa tidak ada yang ditanyakan, mungkin Bu Okta bisa akhiri ya. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, Bu Okta akhiri, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan untuk praktik membaca cerpen yang telah dipilih Mas Mbak semua. Sampai jumpa minggu depan juga. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap semangat dalam melaksanakan perkuliahan karena perkuliahan itu penting untuk masa depan Mas Mbak semua. Semangat, Bu Okta akhiri, kurang lebihnya Bu Okta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.